Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah salah satu mobil Jepang yang dari dulu bikin saya penasaran. Karena menurut saya ini adalah mobil Jepang paling mewah dan paling eksklusif yang pernah dibuat. Inilah Toyota Century generasi terbaru. Dan mobil ini ada di Evans Motor. Mobil ini spesial karena mobil ini pertama dia dibuat oleh pabrikan mobil terbesar, salah satu terbesar di dunia dan sudah pasti terbesar di Jepang, yaitu Toyota. Dan mobil ini merefleksikan kemewahan, kekuasaan, dan nilai-nilai kultur Jepang. Dan mobil ini seakan-akan merefleksikan keabadian. Kenapa? Karena pertama, dia dibuat pertama kali itu tahun 1967 untuk memperingati 100 tahun kelahiran founder Toyota Industry, Saiichi Toyoda kalau nggak salah. Kalau misalnya salah nanti saya taruh di sini namanya. Dan generasi pertama dari Toyota Century ini bertahan hingga 30 tahun. Yes, 30 tahun. Dari tahun 67 sampai tahun 97. Dan mobil ini memang dibuat sebagai the ultimate car. Mungkin bisa dibilang sebagai Rolls-Royce-nya Jepang. Di mana mobil ini sangat disukai oleh penguasa, bahkan Yakuza. Itu juga bos-bosnya banyak yang menggunakan Toyota Century karena Century dianggap sebagai ultimate car. Kemudian generasi keduanya itu dari tahun 97 sampai 2018. 21 tahun. Dan ini mobil pertama kali keluar di dunia tahun 2018. Ini adalah generasi ketiganya. Bayangkan mobil yang usianya sudah 55 tahun baru berganti generasi 2 kali. Karena ini adalah generasi ketiganya. Dan sekarang kita akan lihat keistimewaan apa saja yang dimiliki oleh mobil ini. Yang pertama adalah eksklusivitasnya, karena Century generasi ketiga ini hanya diproduksi untuk pasar Jepang, tidak diproduksi untuk negara lainnya di dunia, dan produksinya pun dibatasi hanya 600 unit per tahun. Jadi dia bahkan lebih sedikit lagi dibandingkan Rolls-Royce, apalagi kalau di Indonesia. Rolls-Royce mungkin harganya lebih mahal. Faktanya mobil ini harganya tidak sampai setengahnya Rolls-Royce Phantom yang paling baru. Dan eksklusivitasnya lebih jarang karena mobil ini lebih sedikit. Anda memakai Rolls-Royce, Anda akan mungkin bisa bertemu dengan Rolls-Royce lain di jalan. Tapi kalau Century, sangat kecil kemungkinan Anda untuk ketemu Century lainnya. Karena memang seluruh dunia hanya bisa mengambil mobil dari Jepang dan hanya 600 unit setahun atau 50 unit per bulan diproduksinya mobil ini. Kemudian kalau kita kelilingi, bisa dilihat bahkan sampai di era modern di generasi ketiga ini, Toyota masih mempertahankan citra Century itu sebagai mobil yang terlihat konservatif. Lihat ini bentuknya. Dijual sebagai mobil tahun 70-an pun tidak akan dianggap sebagai mobil yang futuristis. Memang ada sejumlah detailnya seperti lampu LED, kemudian kualitas pengecatan yang luar biasa. Tapi secara bentuk bodi ini bentuk yang sangat konservatif. Bahkan velg, ini juga velg yang dari tahun 70-an Anda bisa temukan bentuknya seperti ini. Ban juga bukan yang 20 inci, 21 inci. Dia masih konservatif dengan ban 18 inci. Lebarnya juga hanya 225 dengan aspek rasio 55. Kelihatan sekali dia ingin tampil konservatif sekaligus menjaga kenyamanan dengan ban yang profilnya tetap tebal. Kemudian berbeda dengan Toyota
kebanyakan Toyota lainnya, dia tidak ada logo Toyota sama sekali di mobil ini. Ini adalah logo Century yang di kap mesin, kemudian logo yang di grill, kemudian di velg. Itu adalah logo yang disebut sebagai Golden Phoenix. Burung atau gambar burung yang merefleksikan Imperial House of Japan, alias keluarga kekaisaran. Jadi sudah jelas kan, mobil ini dibuat untuk siapa ya? Mobil ini sebenarnya dibuat untuk kaisar Jepang. Kemudian Golden Phoenix ini juga merefleksikan kultur serta budaya Jepang dari zaman dulu. Kalau Anda sering lihat karya seni yang gayanya seperti itu, nah itu tergambar juga di Golden Phoenix ini. Tidak ada warna lain yang lebih cocok untuk Century selain hitam ini dan dipadu dengan chrome. Chrome di mobil ini banyak sekali. Ini chrome, chrome di bawah ini chrome. Kemudian kalau kita ke belakang ini sepertiga bagian bawah bumper ini juga chrome. Tapi ya cocok untuk di mobil ini. Nah, ini kita bisa lihat belakangnya juga, walaupun ini lampunya sudah modern, tapi bentuk keseluruhan belakang ini tetap konvensional sekali gitu. Kelihatan seperti mobil klasik. Tidak ada logo Toyota lagi, hanya Golden Phoenix dan tulisan Century di sini. Sekarang kita akan buka. Ini pertama kali saya bertemu mobil ini, jadi saya nggak tahu di mana untuk membukanya. Mestinya di sini ya. Tapi di sini tidak bisa. Oh, di sini. Ya, bagasinya besar karena mobilnya juga sangat panjang. Ini lebih dari 5 meter panjangnya, bahkan hampir 6 meter. Sebenarnya nggak gede-gede amat ya untuk mobil sepanjang ini, tapi ya ini masih memadai karena kelihatan Toyota berkonsentrasi ke space bagian belakang dari mobil ini. Pintu, ya ini namanya mobil mewah sekelas Rolls Royce, dia sudah vacuum door semua. Suspensi sudah menggunakan air suspension untuk kenyamanan yang optimal. Dan walaupun dia terlihat konservatif, tapi memang banyak teknologi canggih yang ada di mobil ini sekarang di generasi 3. Lampu LED, kemudian Toyota Safety Sense sudah hadir juga di mobil ini. Tapi bagian-bagian yang menuntut seni seperti grillnya, kemudian banyak bagian dari interiornya itu dikerjakan tangan. Jadi ini adalah Toyota yang paling sedikit unsur robotnya untuk membuat mobil ini, dan sebagian besar mobil ini dikerjakan tangan oleh teknisi-teknisi handal di pabrik mereka. Nah, kecuali kalau sistem yang canggihnya seperti Toyota Safety Sense-nya, lampu-lampu ini ya memang ini mengikuti standar sekarang. Dan yang lebih canggih lagi sebenarnya adalah mesinnya. Generasi Century sebelum ini menggunakan mesin V12 dan menjadikannya satu-satunya mobil produksi Jepang yang menggunakan mesin V12. Tapi untuk generasi ketiga ini, karena memang ada regulasi dan lebih concern ke lingkungan, Toyota mengurangi silindernya jadi 4 menjadi V8, tapi tetap kapasitasnya sangat besar, yaitu 5000 cc. Dan buat keep up dengan perkembangan lingkungan sekarang, Toyota membuat mesin 5000 cc V8 itu dilengkapi juga dengan sistem hybrid yang diambil dari Lexus LS 600H. Jadi dia sekarang bermesin hybrid yang membuat dia akan semakin halus, karena sistem hybridnya Toyota itu kita juga tahu sangat hebat dalam memanen energi kinetik dari ban dan sering mematikan mesinnya. Kemudian dia juga akan lebih hemat ya, walaupun nggak akan hemat-hemat banget. Nah, mesin ini menghasilkan tenaga 425 HP combine dari mesin bensinnya dan mesin listriknya, serta torsi 510 Nm yang disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi CVT. Seberapa boros atau seberapa hemat mobil ini? Menurut klaim pengetesan yang dilakukan di Jepang, dengan sistem hybrid seperti ini, walaupun mobil ini sangat besar, bobotnya di atas 2 ton, dan maaf tadi panjangnya itu 5,3 meter tepatnya,
Mobil ini di rute kombinasi masih bisa 13,6 km per liter. Yang mana itu sangat hemat untuk sebuah mobil yang besar seperti ini. Sekarang cukup di luar. Tentu saja yang istimewa dari Century adalah apa yang ada di dalamnya. Khasnya Toyota Century itu adalah seakan ada sekat antara kabin depan dan kabin belakang. Ini makanya layar ditempatkan di sini, kemudian panel AC ditempatkan tinggi gitu ya. Ini menimbulkan kesan seperti mobil mewah, mobil raja, mobil penguasa di era zaman dulu, di era tahun 40-an, 50-an, 60-an, disekat gitu ya. Memang sekatnya tidak seperti dulu lagi, tapi kelihatan ada tendensi untuk memisahkan antara kabin depan dan kabin belakang. Nah ini ketika kita duduk di belakang, ini empuk sekali. Oh my god, empuknya ini mungkin salah satu bangku terempuk yang pernah saya coba, dan posisinya agak tinggi. Jadi tidak mendelep ke bawah, tapi dia agak tinggi, paha tersangga dengan baik. Kemudian ini ada tirai. Coba kita lihat di sini ada pengontrolnya semua. Nah, ini pengontrolnya sama seperti yang Anda bisa temukan di Lexus. Nah, ini buat menutup tirai belakang. Ini bahkan tirainya aja beda dengan ini, tirai renda-renda rumah zaman dulu ini seperti ini. Nah, ini semua diatur elektrik, dan yang menarik adalah bahan dari joknya. Ini adalah optional, yaitu dengan bahan kulit, karena standarnya Toyota Century itu bukan menggunakan kulit, tapi menggunakan wool. Kenapa wool? Karena mereka menganggap wool itu adalah bahan yang lebih mewah dan lebih nyaman untuk diduduki ketimbang kulit. Dan ketika musim dingin di Jepang, wool itu akan lebih hangat. Nah, tapi kalau untuk di Indonesia, rasanya kulit memang lebih cocok, dan tepat sekali Evans Motor ini memasukkan dengan option jok kulit yang tentu saja kulitnya sangat berkualitas. Nih ada cup holders di sini biasa. Kemudian di sini ada Blu-ray disc player. Masih ada Blu-ray disc player di sini. Di sini ada laci penyimpanan, dan di bawah sini ada power socket 100 watt. Di dalam lacinya sini ada 2 buah USB slot, dan ini USB-nya masih USB yang biasa, dan ada 2 buah headset soket di sini untuk mendengarkan audio kiri dan kanan. Di sini di layar tengahnya ini kita bisa mengendalikan entertainment systemnya, ada TV, ada Blu-ray disc, ada radio AM, FM, kemudian ada hard disknya juga, jadi Anda bisa memasukkan sound library di sini. Oh, dia bukan touchscreen, jadi dia dikendalikan dari sini. Screen on off. Tapi masa bukan touchscreen sih? Soalnya bentuknya seperti touchscreen ini. Enggak loh, bukan. Bukan touchscreen. Jadi semua dikendalikannya dari touchscreen yang ada di kursi ini. Oke. Cuman orang kalau naik Toyota Century, mereka tidak akan terlalu pusing dengan entertainment seperti ini. Tapi di sini joknya sudah dilengkapi dengan pendingin dan pemanas. Kemudian, oh ada ottoman-nya juga dia. Oh, kita set bangku. Bangku kiri kita bisa majukan dari sini. Bisa sampai maju banget dia. Kemudian dia merebah. Merebah seperti ini. Kemudian ottoman-nya dia bisa turun. Sandaran kakinya. Wah, ini saya tingginya 177 cm, dan ini kaki saya nggak mentok sama sekali. Tidak ada panoramic roof di sini, malah ada bahan plafon yang terkesan dari zaman dulu juga. Di sini ada speaker, di sini ada kaca. Lampunya aja nyalanya tuh nggak langsung ya, lampunya tuh nyalanya pelan-pelan gitu, penuh kedamaian di mobil ini. Nyalanya tuh berpendar dulu pelan-pelan, tuh. Matinya juga pelan-pelan. Ini lampu yang remang-remang. Ini
kegelapan dan keterangannya bisa diatur. Wah, ini memang pas banget di sini untuk bersantai. Jujur aja, legroomnya mungkin nggak selega Rolls-Royce Phantom gitu ya. Tapi ini tetap tempat yang sangat rileks dan oke, dia memang bahan-bahannya tidak semewah Rolls-Royce Phantom. Tapi karena memang mobil ini harganya juga tidak sampai setengahnya Rolls-Royce Phantom dan mobil ini tetap memberikan nuansa yang unik. Coba bayangin, ini saya masih terkesan dengan tirainya yang modelnya seperti kelambu rumah di zaman dulu. Dan ada yang menarik ini, bukaan pintunya. Ini, bukaan pintunya itu bisa sekalian buat bersandar tangan ketika kita membuka atau menutup jendela. AC ada di pilar B dan A ini kalau tidak dipakai dia bisa diangkat seperti ini untuk orang ada di tengah. Cuman kalau di tengah ya nggak enak. Nggak enak emang. Ini mobil harusnya untuk 2 orang aja. Nah di sini juga ada. Oh di sini hanya laci ya. Ini bukan ottoman, dia hanya laci karena nggak mungkin lah kita ngelipat yang ini. Kalau bos di kiri. Disinilah pemilik Century biasanya berada di belakang dan ini benar-benar tempat yang sangat nyaman. Jadi dipadu dengan air suspension, kursi yang empuk, kemudian peredaman yang luar biasa serta sistem hybrid. Saya yakin ini mobil akan sangat nyaman ketika berada di jalan. Nah, bagaimana kalau kita di tempat pengemudi? Sebenarnya ketika Anda berada di posisi ini, Anda nggak akan lagi pusing dengan semua tombol-tombol ini. Pikiran Anda hanyalah bagaimana mengemudi sehalus mungkin supaya penguasa di belakang itu puas. Atau kalau di belakang itu bos mafia, gimana caranya Anda menyetir sehalus mungkin supaya tidak ditembak oleh bos Anda. Oke, nah tapi kalau dari sisi driver, oke ini semua udah elektrik ya, sudah pasti. AC kita dinginin dulu, kita kecilin dulu. Ini kondisi menyala ya, tapi karena ini hybrid, dia masih ada listrik cukup di baterainya, jadi mesin tidak menyala sama sekali. Posisi menyetir sangat ergonomis. Jadi sebenarnya ini mobil masih enak disetir sendiri. Setirnya enteng sekali. Memang ini tombol-tombol di sini, ini tombol yang kesannya konservatif gitu. Ini tombol Toyota nih, jelas gitu ya. Tidak ada usaha untuk memewahkan ini gitu ya, benar-benar. Tapi rapih, memang rapih dan kualitas materialnya juga bagus. Di depan ada CD player juga. Jadi benar-benar masih terasa old school-nya. Kemudian di sini ada cup holders dan di sini ini bukaannya mengikuti tren sekarang ya. Ini dimulai oleh Mercedes-Benz, bisa membuka ke kiri dan ke kanan. Rem parkir sudah elektrik dan karena dia dengan Toyota Safety Sense, dia sudah dilengkapi juga dengan adaptive cruise control serta lane keep assist. Jadi Anda bisa semi autonomous di jalan. Kemudian ini ya untuk mobil modern gitu ya, dan untuk mobil yang di ultimate car gitu, di ultimate Japanese car, ini ukurannya masih sangat konservatif. Ini entertainment systemnya juga tampilannya biasa saja gitu ya, nggak yang futuristis. Oke, secara normal ini mobil yang sangat ergonomis, kemudian juga nyaman sekali, di depannya juga empuk sama seperti di belakang dan tetap memberikan rasa mewah ya. Tapi memang tidak semewah Rolls-Royce atau Bentley gitu ya. Tapi tetap ada rasa konvensionalnya gitu di mobil ini. Dan mungkin itu yang dipertahankan ya. Bahkan kisi-kisi AC juga ini konvensional sekali modelnya. Memory seat, nah bukan pintu saja yang emang agak unik sama seperti di belakang, tapi jelas pengalaman terbaik menaiki Toyota Century adalah di belakangnya. Kalau Anda mengharapkan ada gadget yang banyak gitu ya, mungkin Bentley
itu akan lebih menyenangkan Anda. Kalau Anda ingin material-material yang eksotis, yang luar biasa, itu mungkin ada di Rolls-Royce. Tapi yang tidak bisa ditampik dari Toyota Century ini adalah kenyamanannya, kenyamanan tempat duduknya di bagian belakang, serta nilai historisnya. Yang ini mobil benar-benar tipe mobil yang umurnya paling panjang. Jadi kalau misalnya Anda beli Toyota Century sekarang 2022, saya yakin sampai 10-15 tahun ke depan mungkin Toyota belum akan mengganti modelnya. Mungkin 20 tahun ke depan, 18-20 tahun ke depan baru mereka akan mengganti modelnya, dan ini akan menjadi investasi yang sangat menarik. Nah, di kiri juga ada yang menarik. Jadi di sini ada barang merah di sini. Ini adalah flare. Jadi ini standar di semua mobil JDM. Dia bisa memancarkan cahaya, dia bisa mengeluarkan cahaya. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan darurat, kita bisa memperingati pengemudi lain supaya tahu bahwa kita lagi dalam keadaan darurat. Kemudian, ini juga tadi terlewat. Ini adalah untuk menaik turunkan posisi safety belt. Jadi posisi safety belt aja naik turunnya bukan manual tapi elektrik di sini. Kalau saya seorang kaisar Jepang, sudah pasti inilah yang akan saya pilih sebagai mobil kenegaraan saya. Bahkan sebenarnya Toyota Century ini ada versi convertible-nya untuk parade kekaisaran. Karena ini benar-benar merefleksikan sejarah otomotif di Jepang. Nilai-nilai konservatif mereka masih terapkan di sini sambil tetap mengadopsi teknologi baru dan tetap mempertahankan kenyamanannya yang total. Dan bagi Anda yang menginginkan eksklusivitas, maka di Indonesia saya rasa ini akan menjadi salah satu mobil yang paling eksklusif yang ada di jalan. Jadi begitulah hasil first impression kami tentang Toyota Century generasi ketiga ini. Bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut tentang mobil ini, silakan Anda hubungi Evans Motor. Anda bisa DM di Instagramnya di sini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.